Assalamualaikum Besti. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung bulan Ramadan. Cermin, ceramah mini Ramadan, edisi 10 hari terakhir Ramadan. Terbebas dari api neraka. Kali ini kamu akan mendengarkan ceramah bersama Ustazah Uswah Hasanah, Ustadz Syahid, dan Ustazah Istiqomah. Kuy Besti bercermin untuk terbebas dari api neraka. Cermin, ceramah mini Ramadan, hanya di LPPDI Iqra Official, supported by Askam Media. Cermin, ceramah mini Ramadan, kali ini membahas tentang husnul khotimah, bagaimana meraihnya, bersama Ustadz Syahid. Yuk kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sobat muda cermin dimanapun kalian berada, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih dapat menikmati akhir Ramadan dengan keadaan yang sehat walafiat. Kita masih dapat Allah berikan anugerah untuk membuktikan bahwa kita adalah hamba-hamba terbaik di akhir bulan Ramadan kali ini. Izinkan saya sedikit sharing dengan teman-teman semua tentang husnul khatimah. Kita saat ini alhamdulillah sudah memasuki 10 hari terakhir, yang dimana ini adalah penentuan kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan takwa? Apakah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan predikat muttaqin? Seperti yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka insyaallah kalau kita bisa menutup bulan Ramadan kali ini dengan husnul khatimah, maka insyaallah kita akan termasuk orang-orang yang kembali kepada diri yang bersih. Idul Fitri artinya kembali kepada manusia, insan-insan seperti fitrahnya manusia. Ibarat bayi yang baru lahir, suci tanpa dosa. Maka insyaallah yuk bareng-bareng bersama-sama kita akhiri bulan Ramadan kali ini dengan husnul khatimah. Maka apakah husnul khatimah itu? Dan siapakah orang-orang yang berhak mendapatkan husnul khatimah? Teman-teman semua harus ketahui bersama bahwa tidak ada yang tahu, siapapun kita, tidak ada yang tahu apakah kita akan berakhir dalam kondisi husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mengisahkan bahwa ada orang-orang yang dia itu mengerjakan pekerjaan ahli surga. Namun Masya Allah, dia tidak tahu akan berakhir seperti apa. Lantas Allah mentakdirkan atau dituliskan kitab atasnya, maka dia mengamalkan fa ya'malu bi'amali ahli nar fa yadkhuluha. Jadi ada orang-orang yang dia sibuk mengerjakan ibadah-ibadah, Masya Allah, ibadah yang banyak gitu. Namun Masya Allah, takdirnya dia berakhir dalam kondisi yang su'ul khatimah. Namun ada juga orang-orang, kata Rasulullah, yang dia mengerjakan aktivitas-aktivitas yang buruk, ya, mengerjakan amal-amal ahli nar, bahkan sampai jarak dia dengan neraka itu seperti sedikit lagi, semeter lagi gitu. Namun faya'malu bi'amali ahli jannah fayadkhulaha. Namun dia mengerjakan amal-amal, ibadah-ibadah ahli syurga, dan dia masuk ke dalam syurga. Masya Allah. Dan insya Allah kita berharap kita termasuk orang-orang yang Allah berikan rezeki, Allah berikan anugerah mengakhiri bulan Ramadan dengan husnul khatimah. Jadi sungguh tidak ada yang tahu, siapapun kita tidak ada yang tahu apakah kita berakhir dalam husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada beberapa hal
yang harus kita terapkan, yang harus kita amalkan, hingga akhirnya Allah berkenan, Allah memasukkan kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah nanti di akhir Ramadan. Dan gak hanya di akhir Ramadan, insya Allah kita berharap Allah memberikan kita rezeki untuk husnul khatimah di akhir hayat kita. Yang pertama apa jemaah sekalian rahmatullah? Yang pertama apa teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Hendaknya kita senantiasa memperbaiki niat kita, mengupgrade niat kita. Karena sungguhnya niat adalah kunci kualitas amal. Niat adalah penentu kualitas amal yang akan kita kerjakan. Sebenarnya disampaikan dalam hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang niat. Yang insya Allah semuanya tahu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik dalam hadis ini. Ketika Rasulullah menggambarkan tentang amal yang pertama, amal soleh, barang siapa yang berhijrah, berniat hijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka jawabannya adalah hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Namun lihat redaksi yang kedua, barang siapa yang hijrahnya untuk perempuan, ya, untuk dunia, atau ingin untuk mendapatkan perempuan yang ingin dinikahi, maka bunyinya adalah fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Maka hijrahnya untuk apa yang diniatkan kepadanya, bukan untuk dunia atau perempuan yang dinikahi. Lihat, kalau di awal konteksnya adalah maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Namun ketika di akhir konteksnya adalah maka hijrahnya untuk apa yang diniatkan kembali. Maka teman-teman sekalian, kita tahu bahwa niat itu bisa berubah. Jadi kita tidak bisa istiqomah dalam niat, tapi kita bisa berusaha untuk istiqomah dalam memperbaiki niat kita. Mungkin di awal Ramadan kita niat ikhlas, berpuasa karena Allah, iman wa ihtisaban. Tapi ketika menjalani bulan Ramadan, ada niat-niat yang lain, ada materi-materi yang lain yang menggugah hati kita, selera kita. Maka kalau kita sadar, cepat-cepat perbaiki niat kita. Berusaha sebisa mungkin, jangan sampai bablas. Na'udzubillah kalau sampai akhir Ramadan kita malah melenceng niatnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi yang pertama, yuk teman-teman semua, ini adalah penentuan akhir Ramadan kita. Jangan sampai kita salah niat di akhir Ramadan. Kalau kita merasa niat kita tuh buruk, berubah dari awal niat kita di awal Ramadan, segera cepat-cepat rubah niat kita, perbaiki niat kita, istighfar kembali. Maka insya Allah, kalau niat kita selalu kita aburan, selalu kita perbaiki niat kita, maka insya Allah kita akan Allah berikan kemudahan untuk mengakhiri bulan Ramadan dengan husnul khatimah. Yang kedua teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita kerjakan agar kita mendapatkan husnul khatimah, yaitu perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh tidak ada di antara kita yang akan mengerti, akan tahu dengan jelas apa yang terjadi di masa mendatang. Saya pun tidak tahu apakah saya akan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka perbanyaklah doa, ya Allah, Allahumma rzuqna husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk husnul khatimah. Dan doa yang lain adalah Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah khairu amali khawatimuh, sebaik-baik amalku di akhirnya. Jadi perbanyaklah doa itu, perbanyak doa, karena doa ini adalah senjata kita. Doa juga adalah wasilah yang dapat merubah takdir seseorang. Maka janganlah kita pasrah pada takdir kita, karena sungguhnya meskipun takdir sudah Allah tetapkan dan kita pun tidak tahu apakah kita akan berakhir dalam kondisi yang husnul khatimah atau su'ul khatimah, maka perbanyaklah doa. Insya Allah, memang Allah sengaja kita diberikan, kita dirahasiakan apakah kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Andaikan Allah buka takdir kita, wah nih antum nih su'ul khatimah nih, maka apalah daya kita sungguh menjadi orang yang mungkin sangat bersedih gitu. Buat apa ibadah su'ul khatimah, ya udahlah,
pasrah aja lah. Kan nggak begitu. Memang sengaja Allah rahasiakan supaya apa? Supaya kita terus beramal, terus husnuzan dengan Allah, terus berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap kita dimudahkan dengan apa yang telah ditakdirkan kepada kita. Maka enggak peduli takdir kita itu apa. Yang perlu kita optimalkan adalah berupaya terus. Maka insyaallah husnul khatimah pun akan datang kepada kita. Yang terakhir adalah setelah kita luruskan niat kita, perbaiki niat kita, dan kedua perbanyak doa. Yang ketiga adalah perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh kita. Paksakan itu. Kalau kita merasa suatu saat ada futur dalam diri kita, kita bertemu dengan malasnya diri kita, itulah manusia fitrahnya. Memang innal insana khuliqa halu'a. Dan banyak sekali sifat-sifat manusia yang Allah berikan, sifat-sifat buruk yang telah Allah berikan kepada manusia. Meskipun Allah pun mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna. Namun hati-hati, Allah pun juga menyampaikan kepada kita bahwa banyak banget sifat-sifat buruk yang ada pada diri manusia. Di antaranya khuliqal insana dha'ifa. Manusia diciptakan dengan bentuk yang lemah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu penuh dengan keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau ditimpa keburukan, ngeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Ditimpa kebaikan, pelit. Itulah manusia. Juga dikatakan khuliqal insana min ajal. Sa'urikum ayati fatasta'jilun. Manusia itu diciptakan dengan terburu-buru. Dia punya sifat ajil, terburu-buru, mudah memutuskan, mudah beropini, mudah berkeluh kesah, dan lain sebagainya. Maka insya Allah tidak ada yang lain, tidak ada solusi lain untuk menanggapi semua amal, untuk menanggapi semua sifat buruk manusia, kecuali satu, beramal soleh. Dalam surah At-Tin Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Sungguh aku telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna, kata Allah. Dan kemudian aku kembalikan dia bentuk kepada derajat yang paling rendah, asfala safilin. Rendahnya rendah itu, terendah di antara yang paling rendah. Kecuali illadzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka tidak ada solusi lain, tidak ada jawaban lain untuk menghadirkan husnul khatimah selain kita memperbanyak amal. Apapun kondisi kita, paksakan saja, paksakan. Maka insya Allah kalau kita mengamalkan 3 amal ini, yang pertama memperbaiki niat kita dengan baik, selalu mengupgrade niat kita, selalu memperbaiki niat kita. Yang kedua adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah kami rezeki untuk husnul khatimah. Ya Allah jadikanlah akhir amal kami adalah yang terbaik. Dan terakhir adalah paksakan diri kita untuk selalu beramal. Maka insya Allah kita berharap kita akan mengakhiri bulan Ramadan dengan husnul khatimah. Dan insya Allah teman-teman semua, semoga Allah berikan kemudahan kita dalam aktivitas kita, sebagaimana Allah katakan dalam akhir surah Al-An'am, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam menggapai jalan-jalanku, maka sungguh kata Allah akan aku mudahkan jalan-jalan kebaikan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih semuanya, sukses selalu. Semoga kita bertemu kembali dalam nuansa syurga insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cermin Ceramah Mini Ramadan. Mini waktunya, maksi manfaatnya.